Situasi internasional. Makanya harus saya kaitkan selain siklus 500 tahun yang lalu, tepat pada zaman awal pemerintahan Mojopahit yang waktu itu dipimpin oleh Raden Wijaya sebagai Maharaja yang bergelar Rajasa Negara, Kertarajasa Jaya Negara. Dan sekarang ini sudah masuk ke akhir pemerintahan Raden Wijaya, yang berarti masuk pada masa akan munculnya Jaya Negara. Jaya Negara yang diikuti oleh Tribuana Wijaya Tunggadewi, selanjutnya oleh Hayam Wuruk. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa agak janggal mungkin ya, bahwa kalau saya menyebut bahwa saya kaitkan siklusnya Hayam Wuruk itu pada siapa itu? Gibran. Putra Pak Jokowi itu. Gibran. Itu hanya perkiraan saja. Jadi yang saya perlu saya tekankan di sini, bagaimanapun juga saya meyakini bahwa antara Ibu Mega dengan Bapak Jokowi itu tidak berseberangan. Tidak berseberangan. Jadi beliau itu memahami tentang teori siklus ini. Memahami. Nah, cuma saya sampaikan bahwa dalam keadaan chaos itu alam itu langsung menuju orang. Pada zaman munculnya Bung Karno, kan revolusi, perang fisik yang diawali dengan Perang Dunia I, Perang Dunia II. Seharusnya perang Dunia II itu malah melibatkan lautan di sekitar kita. Tidak hanya di Pasifik, tapi juga sampai ke Laut Jawa. Nah, itu ditunjuk langsung. Alam itu menunjuk langsung. Juga zaman Pak Harto. Tapi kalau keadaan itu tenang seperti sekarang ini, alam itu hanya berikan gambaran saja bahwa ini siklus 500 tahunan. Nah, coba siapa yang masuk dalam siklus itu? Lantas serupanya Bu Mega dengan Pak Jokowi itu ada pendapat yang berbeda. Nah, pendapat berbeda ini itu tidak berarti berseberangan. Cuma masing-masing mencalonkan orang dari 4 ini, presiden, wakil presiden, ya, 4 orang. Nah, ini dikeluarkan semua, dimunculkan. Karena yang manusia, kita sebagai manusia tidak mampu untuk membaca suara alam. Tidak mampu. Hanya tahu bahwa ini siklus 500 tahunan. Ini jelas. Ini bukan ramalan ya, tapi menghitung tentang situasi politik pada masa itu. Nah, justru siklus 500 tahunan ini di dunia itu selalu pada titik-titik di mana kita dalam kondisi yang sangat menentukan. Satu contoh ya, awal masuk Masehi, abad Masehi, itu titik yang sangat menentukan sekali. Sangat menentukan sekali. Terus lagi misalnya munculnya Islam di dunia ini. Ini sangat menentukan situasi dunia ini. Nah, terus berikutnya lahirnya teknologi. Mulai di teknologi mesin uap, kedua teknologi listrik, ketiga komputer, keempat digital. Nah, sekarang tahap yang kelima ya, digital yang kelima. Jadi ini bersamaan dengan kita masuk ke dalam bonus demografi, di mana setiap negara mempertaruhkan tentang para remaja, pemuda, usia produktif. Ini yang dipertaruhkan. Jadi sangat menentukan sekali. Dan kita masuk 100 tahun merdeka. Dan siklus yang berlaku sekarang ini 500 tahunan. Ini sangat menentukan. Nah, ini yang menjadi taruhan sehingga ramai pilihan ini.
dan tidak sampai terjadi chaos, aman, tenang-tenang aja. Nah, makanya akhirnya saya kaitkan tentang siklus ini satu ya dengan mitos Cokro Manggilingan ya, dengan mitos Sabdo Palono Yogyakarta. Ini erat kaitannya, karena ini menyangkut dunia. Nah, di situ Sabdo Palono Yogyakarta selalu mengatakan akan munculnya Sabdo Palono ini didahului dengan goro-goro. Goro-goro ini merupakan ledakan-ledakan yang dahsyat. Nah, cuma para ahli ya di negeri kita ini, para sesepuh, para budayawan itu mengkaitkan atau mengasumsikan ya bahwa ledakan itu dalam bentuk bencana alam, gunung meletus. Kalau saya enggak, ya perang ini. Perang fisik. Iya, perang. Justru waktu kita mau merdeka, kan terjadi perang dunia pertama, kedua. Ini kan ledakan-ledakan yang dahsyat. Nah, sekarang pun terjadi perang Ukraina dengan Rusia. Nah, terus lagi sekarang perang Israel Palestina itu, Hamas itu. Ini goro-goronya ini akan munculnya satu kekuatan ya baru yang akan mewarnai peradaban manusia. Ini, dan kita sebagai negara ya, sebagai bangsa yang hidup dalam satu negara yang memang diperjanjikan sebagai mercusuar dunia karena sumber daya alamnya, tingkat pembangunannya, karena posisi kita ya di dalam kancah pertarungan dunia itu strategis sehingga menjadi kiblat. Sebagaimana Bung Karno pernah mengatakan bahwa kelak kita akan menjadi mercusuar dunia. Sekarang ini mercusuar itu kan sowar ya, lampu sowar, memberikan petunjuk kepada keluar masuknya kapal itu. Jadi ini yang dipertaruhkan. Nah, coba sekarang kalau kita baca di medsos tentang akan diselenggarakannya seminar internasional para ahli tasawuf dunia. Nah, ini sesuatu yang menarik. Karena apa? Rupanya dunia ini paham, ahli-ahli tasawuf ya, bahwa yang mereka cari selama ini itu di Indonesia. Ya sering saya sampaikan sudah 2-3 tahun yang lalu ya, bahwa ini harus dikaitkan dengan lainnya peradaban baru. Peradaban baru kalau dihitung dari awal, mesin uap, listrik, komputer, digital. Nah, sekarang sudah mau masuk pada peradaban yang disebut dengan kecerdasan buatan. Wah, ngeri ini. Ngeri. Nah, semua ini itu bahan bakunya di kita, ada pada kita. Ya, energi yang diperbarukan, energi masa depan, pangan, sandang, papan itu di pada kita. Ini sudah terbaca. Ya. Nah, oleh karena itu satu ya, kalau kita amati perang dingin antara Cina dan Amerika, terus perang fisik antara Ukraina dan Soviet dan Rusia, dan sekarang ini perang Israel Palestina. Apa alam, atau kalau kita sampai ke tingkat yang lebih tinggi, Tuhan, ada apa yang dirancang oleh Tuhan ini? Ini boleh percaya, boleh tidak. Perang ini menghambat mereka, menghancurkan kita. Menghalang-halangi mereka, menghancurkan kita. Dulu sasaran itu kita, mau dihancurkan. Seperti sebagaimana 500 tahun yang lalu, di mana kita dihancurkan oleh bangsa-bangsa yang ada di belahan bumi bagian barat, Eropa Barat, yang dibantu oleh Arab, oleh India, oleh Cina. Kita dihancurkan, kita hancur.
derajat itu. Hancur sampai ke titik nol. Dengan kehancuran kita, dunia terangkat peradabannya. Manusia di muka bumi ini keluar dari abad kegelapan ke pencerahan. Sebaliknya kita dari pencerahan masuk ke kegelapan sampai 500 tahun. Nah ini mau diulangi lagi, di mana dunia dalam keadaan krisis multidimensi, terutama pangan. Nah kita lagi mau dihancurkan, tapi Tuhan rupanya ya tidak seperti itu rencana Tuhan. Akhirnya mereka terhalang dengan perang Ukraina, Rusia, perang dingin atau perang ekonomi antara Cina dengan Amerika, sekarang perang Israel Palestina, Hamas. Sehingga tertunda untuk melirik kita. Nah, ini yang tidak difahami. Ini siklusnya begitu. Siklusnya begitu. Dan ini yang dimaksud oleh Sabtu tadi, goro-goro tadi. Ledakan-ledakan yang luar biasa, yang mengepung kita. Nah ini, jadi ini semua nanti tentang pencalonan presiden wakil presiden ini erat kaitannya dengan itu, erat kaitannya dengan goro-goro itu. Nah ini akhirnya yang menjadi perhatian justru kita. Mereka akan menjadi paham bahwa kita tidak bisa dihancurkan untuk kedua kalinya. Kan saya katakan, tidak ada keledai teratuk batu 2 kali di tempat yang sama. Nah, kita sebagai bangsa yang ulet ya, yang tidak pernah menyerah di dalam berjuang dan tahan sengsara, tahan menghadapi kesengsaraan. Dan ratusan tahun kita dihancur leburkan sampai ke titik nol. Nah, sekarang ini kitalah yang akan jaya. Ini yang saya buat pegangan di dalam saya melihat pencalonan presiden dan wakil presiden itu. Nah, siklus ini itu terbaca. Cuma untuk menunjuk orang, ini masih alternatif yang kita ketemukan. Tidak bisa dipastikan. Lain kalau keadaan chaos. Ya mudah-mudahan kita jangan chaos ya. Kalau chaos langsung, saya tidak menginginkan sama sekali kita chaos. Kita menginginkan bahwa kita ini aman-aman saja, damai, dan suksesi berjalan dengan baik. Tapi tetap mereka itu memancing chaos. Jadi istilahnya ya kita diancam oleh semua bangsa-bangsa yang dari luar dan kita dirongrong dari dalam. Terus menerus ini. Sehingga kita chaos. Tapi rupanya Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Nah, ini ditandai ya, diperkuat dengan akan adanya seminar internasional dari para ahli tasawuf. Ini bahwa mereka rupanya paham bahwa sentral problem nanti di sini. Nah, ini. Jadi bukan saya mengada-ada bahwa kenapa Bu Mega menunjuk Ganjar dan Pak Mahfud. Siklusnya ada memang. Siklusnya ada. Jadi di situ pada masa Mojopahit ya, mulai berdiri sampai menjelang turunnya Raden Wijaya, di situ ada Ronggolawe, ada Nambi, ada Sora, Lembu Sora, ada Kebuan Abrang, ada Arya Wiraraja, Arya Adhikara. Nah, ini siklusnya Pak Mahfud. Demikian juga Pak Jokowi. Nah, di sini cuma figur wanitanya yang belum nampak. Loh, apakah ini kalau saya tidak bicara masalah reinkarnasi ya, bukan ahlinya. Reinkarnasi itu ahlinya dari kawan-kawan dari Hindu Buddha. Nanti saya justru salah. Cuma saya hanya siklus saja. Siklus ini paham Jawa. Nah, bisa saja bahwa figur wanita dulu Tribuana itu sekarang menjadi laki-laki, bisa saja. Cuma memang munculnya sosok Gibran yang usia relatif sangat muda, itu persis munculnya Hayam Wuruk, Raja Negara. Jadi saya tidak bicara masalah pro kontra, senang dan tidak senang, hanya membaca siklus saja. Itu persis. Jadi Hayam Wuruk itu sendiri
dulu menjadi maharaja umur 16.